Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Dahlan Abu Bakar. Kali ini akan bercerita mengenai salah satu pandangan batin seorang pendeta akan kenabian Muhammad SAW. Ketika mewawancarai tentang masa kecil seorang teman untuk kepentingan biografinya, saya tertarik dengan dua sosok. Dua laki-laki tidak dikenal yang secara mata batinnya melihat masa depan teman saya itu. Kisah ini kemudian terungkap karena teman saya itu mampu mencapai pangkat Brigadir Jenderal Polisi pada saat purna bakti. Pencapaian ini termasuk langka karena dia merupakan orang kedua atau ketiga dari daerah kabupaten kelahiran saya yang mampu mencapai pangkat bintang itu. Begitu menyimak pandangan mata batin kedua lelaki tersebut terhadap teman saya itu, saya tiba-tiba teringat kisah seorang pendeta Buhaira atau pendeta Bahira yang meramalkan kenabian Muhammad SAW saat dia diajak pamannya berniaga ke negeri Sam. Kisah ini saya baca di dalam buku Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik yang ditulis oleh Martin Lins yang memiliki nama Islam setelah menjadi mu'alaf Abu Bakar Siraj ad-Din. Dia adalah sarjana bahasa lulusan Universitas Oxford, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Inggris, dan sarjana sastra Arab dari Universitas London. Ia pernah menjadi konsultan untuk World of Islam Festival Trust dan sebagai anggota komite musyawarah seni untuk pameran The Arts of Islam. Buku ini ternyata 3 kali saya beli lantaran tidak ingat lagi pernah membelinya. 2 buku saya hibahkan pada perpustakaan ayah di Kancah Bima, tanah kelahiran saya. Lucunya ternyata 2 buku yang sama ada di perpustakaan kecil ayah di ruang tamunya. Buku yang ada di tangan saya sekarang ini dibeli di Jakarta pada tanggal 3 September 2006. Kisah pertemuan antara Muhammad dengan pendeta Buhaira tersebut dapat dibaca pada halaman 43 buku setebal 551 halaman yang diterbitkan oleh Serambi pada tahun 2006 tersebut. Ketika dalam perjalanan berniaga ke Busrah, wilayah antara Sam dengan Hijaz, rombongan kafilah dari Arab ini bertemu dengan seorang rahib Yahudi bernama Buhaira atau Bahira. Begitu melihat rombongan tersebut mampir beristirahat, tiba-tiba saja rahib itu berkata, "Masih ada seorang lagi anggota rombongan kalian yang belum saya lihat." Kata rahib itu yang bermaksud membuat rombongan tersebut terkejut dan alang kepala. Rahib kemudian memerintahkan salah seorang di antaranya agar pergi menghadapkan orang yang dimaksud. Paman Muhammad, yaitu Abu Talib, yang bersama rombongan ini sebenarnya bukan tidak mau mengajak ponakannya itu ikut mampir ke kediaman rahib tersebut, melainkan takut dan khawatir jika terjadi apa-apa dengan diri Muhammad. Muhammad pun dijemput dan bergabung di kediaman rahib Buhaira. "Tolong jaga anak ini. Jangan sampai ada apa-apa dengan dia." Tiba-tiba saja rahib Buhaira berkata begitu melihat sosok Muhammad kecil. Begitulah setelah sepanjang perjalanan para kafilah itu mulai melihat sesuatu yang aneh dan ajaib. Di tengah panas terik cahaya matahari padang pasir, sepanjang perjalanan mereka seolah tidak merasakan panas terik. Ada awan yang menghalangi cahaya terik sang surya dan menaungi perjalanan mereka. Nama Buhaira dalam bahasa Suryani berarti lautan luas. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan, kata Buhaira atau Bahira berasal dari bahasa Aram yang berarti terpilih. Jadi nama itu sebenarnya adalah nama gelar baginya, sedangkan nama baptisnya adalah Segeus atau Gergeus. Dalam kesusastraan Bizantium disebutkan, Buhaira adalah seorang rahib Yahudi beraliran Nastur. Dia menganut ajaran Arius dan Nustur, di mana sekte ini tidak menerima doktrin ketuhanan Yesus, bahkan pantang menyebut Yesus sebagai Tuhan.
Sekte ini juga percaya baik itu Yesus maupun Maryam adalah manusia yang merupakan perwujudan dari kalimat luhur sebagaimana dimuat dalam republika.co.id pada tanggal 23 Juni 2020. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Muhammad Rida dijelaskan, Buhaira dikenal sebagai seorang pendeta yang menguasai ilmu falak dan perbintangan. Dia membangun biaranya di pinggir jalan utama menuju Syam dan selalu tinggal di dalamnya. Dia tinggal di sana khususnya pada musim lewat para pelancong dan kafilah dagang. Kemudian dia menyerukan kepada mereka untuk tidak menyembah berhala dan hanya mengesahkan Allah. Buhaira juga memiliki seorang murid setia bernama Musib. Di kemudian hari, Musib ini pun menjadi guru dari Salman Al-Farisi sebelum dia masuk Islam. Nah, ketika bertemu dengan Muhammad di Busra, Buhaira melihat fenomena alam yang tidak biasa yang mengikuti Muhammad. Awan bergerak memayungi kemanapun langkah Muhammad berarah. Lalu Buhaira menghampiri Rasulullah dan memeriksa sekujur tubuhnya. Buhaira kemudian menemukan tanda kenabian itu di pundak beliau, yakni di antara kedua benduknya, dan lalu Buhaira mencium antara kedua pundaknya. Buhaira pun berpesan pada paman Nabi Abu Talib yang kala itu membawa Rasulullah untuk berdagang, untuk menjaga keponakannya itu, sebab keponakan Abu Talib itu dikatakan akan menjadi orang yang luar biasa dan bukan orang biasa. Hingga kini ternyata masih ada saksi hidup yang melihat bahkan menyentuh langsung Nabi Muhammad SAW tersebut. Saksi hidup tersebut adalah pohon sahabi, tempat Nabi berteduh saat masih jadi pedagang dan penggembala. Seperti apa cerita dari pohon unik ini? Sekitar 150 km dari Amman, ibu kota Yordania, ada sebuah pohon yang sangat tidak biasa. Bagaimana tidak, di sekeliling pohon besar dan berimbun ini terkesan panas dan gersang. Logikanya, bagaimana mungkin bisa ada sebuah pohon berukuran besar dan berdaun hijau hidup di lingkungan yang tandus dan kering kerontang seperti ini? Nama pohon ini adalah pohon sahabi. Kalau kita masih ingat cerita Nabi Muhammad SAW saat masih kecil, beliau diajak berdagang oleh pamannya Abu Talib ke Busra itu. Sam, kota yang kini hancur berkeping-keping akibat perang Suriah. Saat itu Muhammad dan Abu Talib bersama dengan pedagang Quraisy lainnya. Pohon sahabi itu masih ada hingga sekarang dan sudah berusia 1400 tahun dan tumbuh di masa pemerintahan Raja Abdullah I. Pohon ini terletak di wilayah Safaki, Provinsi Sarqa. Saat beristirahat di dekat pohon tersebut, Muhammad dan Abu Talib bertemu pendeta Bahira yang dimaksud, seorang biarawan Nasrani yang melihat tanda-tanda kenabian Muhammad. Menurut ahli tafsir Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari, Buhaira bertemu Muhammad yang saat itu usianya diperkirakan 9-12 tahun. Buhaira sebelumnya memiliki firasat bakal bertemu dengan orang spesial. Nah, saat itu dia melihat awan selalu menutupi cahaya matahari yang terik sehingga membuat Muhammad tidak kepanasan. Bahkan saat duduk di bawah pohon sahabi, ranting dan dedaunan pohon itu seperti berusaha menutupi teriknya sinar matahari. Buhaira pun meminta Abu Talib benar-benar menjaga Muhammad kecil. Dia menyebut sang anak bakal tumbuh besar dan memberikan berkah bagi umat manusia. Dia menjadi tokoh pertama dalam buku Mustahil Khar tentang 100 tokoh berpengaruh dalam kehidupan manusia. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.